Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu gugus fungsi dari senyawa karbon, yaitu alkohol atau alkanol. Nah, alkanol atau alkohol ini memiliki rumus umum CnH2n tambah 2O. Kemudian, alkohol ini atau alkanol memiliki gugus fungsi ROH, di mana R adalah rantai atom karbon. Nah, kita lihat tata nama alkanolnya atau tata nama alkoholnya. Nah, ini ada rantai C dengan gugus fungsi OH. Maka untuk menomorinya, nomor terkecil atau nomor terendah itu harus dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan gugus OH. Nah, karena C ini adalah ujung rantai yang paling dekat dengan OH, maka penomoran dimulai dari sini. Jadi kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ada 5 rantai atom C. Nah, maka jika rantainya seperti ini, maka namanya adalah, karena ini rantai lurus, maka kita tinggal hitung saja jumlah atom C-nya. Karena ini 5 atom C-nya, maka kita lihat di sini deret homolognya untuk C5, maka ini adalah namanya pentanol. Nah, maka gugus OH terikat pada atom C nomor 1, maka namanya adalah 1 pentanol. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada ini rantai atom C-nya, kemudian ini gugus OH-nya. Nah, kita mulai penomoran itu dimulai dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan, karena ujung rantai ini yang terdekat dengan gugus. Nah, ini kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini rantai atom C-nya 5, kemudian gugus OH terikat pada atom C nomor 2, maka namanya adalah 2. C-nya ada 5, masih sama dengan yang tadi pentanol, maka namanya adalah 2 pentanol. Kenapa 2? Karena gugus OH terikat pada atom C nomor 2. Next, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, ini rantai atom karbonnya. Kita nomori dari ujung kiri ataupun dari ujung kanan. Nanti atom C ini tetap dapat nomor 3. Jadi dari manapun boleh, ujung kanan boleh, ujung kiri juga boleh. Kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya adalah OH terikat pada atom C nomor 3, maka namanya adalah 3. Rantai atom C-nya ada 5, tadi 5 namanya adalah pentanol. Ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada cabang. Nah, jadi menomorinya itu tetap prioritas kita adalah atom C atau ujung rantai yang paling dekat dengan gugus fungsi. Ini, gugus fungsi OH ini. Maka penomorannya harus dimulai dari sebelah kanan. Kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5 ini rantai induknya. Sementara ini adalah cabang. Nah, cabang ini karena atom C-nya cuma 1, kalau untuk cabang itu namanya metil. Gugus alkil, ini namanya metil. Maka namanya adalah, nah, untuk menamai cabang ini ditulis lebih dahulu. Nomor cabang nomor 4. Maka cabang terikat pada atom C nomor 4, maka namanya adalah 4 metil. OH terikat pada atom C nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanol. Kita lanjut untuk contoh soal yang kelima. Nah, kalau seperti ini, kita tentukan dulu rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rantai induknya ada 6. Kemudian ini adalah cabang. Nah, cara menomorinya, kita harus menomorinya itu dari sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kanan ini yang paling dekat dengan gugus OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya cabang.
Karena C-nya 1, maka namanya adalah metil. Cabangnya termasuk gugus metil. Nah, cara menamainya, nomor cabang ditulis terlebih dahulu. Berarti namanya 4, cabangnya metil, 4 metil. Gugus OH terikat pada atom C nomor 3, maka namanya adalah 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk deret homolog C6 namanya heksanol. Kalau C1 metanol, C2 etanol, C3 propanol, C4 butanol, C5 pentanol, C6 heksanol, C7 heptanol, C8 oktanol, C9 nonanol, C10 dekanol. Nah, karena ini rantai induknya ada 6, maka namanya adalah 4 metil 3 heksanol. Kita lanjut soal yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantai induknya tetap 6. Nah, ini termasuk cabang. Cabang dengan C2. Kalau C2 ini namanya adalah etil. Kalau C-nya 1 metil, C2 etil. Kita nomori dari ujung kiri. Kenapa? Karena ini yang terdekat dengan gugus OH. Maka nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah 4. Karena etil terikat pada atom C nomor 4, maka namanya adalah 4 etil 2. Karena karena gugusnya terikat pada atom C nomor 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksanol. Next kita lihat contoh yang terakhir. Nah, untuk contoh yang terakhir ini kita lihat rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 rantai induknya. Kemudian ini cabang, ini juga cabang tapi dengan jenis yang berbeda. Nah, kalau ini namanya cabang etil karena atom C-nya ada 2. Kemudian ini cabang jenis metil. Nah, lalu untuk menomorinya, kita mulai dari mana? Nah, kalau seperti ini untuk gugus ya, kalau kita nomori dari sebelah kiri, ini C dapat nomor 4. Kalau kita nomori dari sebelah kanan juga dapat nomor 4. Sama berarti ya, walaupun dari kanan dan kiri gugusnya, atom C mengikat gugus. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi cabangnya, kalau kita menomori dari sebelah kiri, maka cabang dapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau kita nomori dari sebelah kanan, maka cabangnya dapat nomor 3 dan 4 dengan nomor atom C mengikat gugus fungsi sama gitu ya. Nah, maka prioritas kita adalah kita menomori harus dari sebelah kanan. Kenapa? Karena dari sebelah kanan gugus OH-nya tetap dapat nomor 4, tapi cabangnya dapat nomor yang lebih kecil. Maka kita nomori dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka namanya adalah cabangnya terikat pada nomor 3 dan 4. Nah, cabangnya ada 2 tadi ya, ada etil, ada metil. Maka yang mana yang kita tulis lebih dahulu? Abjad E dengan M, ini lebih duluan abjad E, maka E ini kita tulis terlebih dahulu. Etil kita tulis terlebih dahulu, maka namanya adalah 4 etil 3 metil. Lalu atom C yang mengikat gugus fungsi terdapat di nomor 4, maka namanya adalah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rantai induknya ada 7, berarti namanya adalah heptanol. Ini namanya. Dan sekarang kita lihat untuk gugus fungsi senyawa karbon yang kedua, yaitu alkoksi, alkana, atau eter. Nah, rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2O, kemudian gugus fungsinya ROR, di mana R ini adalah rantai atom karbon dan rantai atom karbon. Jadi O diikat oleh 2 rantai atom karbon. Nah, untuk peta nama alkoksi alkana, alkoksi ini untuk rantai C yang lebih pendek, sementara untuk alkana itu rantai C yang lebih panjang. Kita lihat contohnya. CH3O CH3. Nah, kalau seperti ini, yang mana alkoksi dan yang mana alkana ini sama saja karena sama-sama 1 jumlah atom C-nya. Jadi boleh ini alkananya, boleh ini alkoksinya, atau boleh ini alkoksinya dan ini alkananya. Maka namanya adalah
alkoksi alkana, berarti alkoksi lebih dulu. Maka kalau misalnya ini alkoksinya, yang ini kita buat alkananya, maka namanya adalah alkoksi. C-nya 1, maka namanya meta. Kalau alkana kan metana, nanti kalau alkoksi metoksi. Metoksi alkana, C-nya juga 1, metoksi metana. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. CH3, CH2O, CH3. Nah, kalau bentuk strukturnya seperti ini, maka yang lebih panjang atau lebih banyak C-nya ini alkananya. Berarti di sini yang di sebelah kiri ini alkananya, sementara ini adalah alkoksinya. Maka namanya adalah alkoksi C-nya 1, maka namanya adalah metoksi 1,2 etana, metoksi etana. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, kalau seperti ini strukturnya sama dengan yang di atas ya, yang lebih panjang itu adalah alkananya, yang lebih pendek adalah alkoksinya. Maka namanya adalah alkoksinya 1, C-nya metoksi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka namanya propana. Metoksi propana. Nah, kalau tadi etana karena jumlah atom karbonnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Nah, ini tetap kita pilah dulu yang mana alkananya, yang mana alkoksinya. Nah, ini karena atom C-nya lebih banyak, maka yang di sisi sebelah kiri ini adalah alkananya, rantai alkana, kemudian yang di sisi kanan ini adalah rantai alkoksinya. Nah, lalu kita nomori dulu untuk yang alkananya. Nah, kita menomorinya dari sebelah mana? Nah, ini harus dari ujung bawah, karena supaya apa? Supaya C yang mengikat O ini dapat nomor kecil. Kalau dari sini nanti dapat nomor 3. Kalau dari bawah dapat nomor 2. Jadi kita nomori dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini alkoksinya. Karena ini C-nya ada 3, maka ini namanya adalah etoksi gitu ya. Nah, untuk menamainya, nah, kita lihat di sini alkoksinya ini, rantai alkoksinya ini terikat pada atom C nomor 2 di alkana. Ya. Maka namanya adalah 2 masuk nama alkoksinya etoksi. Kenapa etoksi? Karena C-nya ada 2 ini. Kemudian 2 etoksi 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu nama alkananya adalah butana. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh soal yang kelima. Nah, ini sama juga ya. Di sisi sebelah kirinya ini adalah rantai alkana, kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah alkoksinya. Kita nomori dari bawah ya, sama seperti ini, karena kalau dari bawah ini dapat nomor 3, kalau dari kiri kita nomorinya ini dapat nomor 4. Jadi ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi cara menamainya, alkoksi terikat pada atom C di alkana pada nomor berapa? Nomor 3, maka namanya adalah 3 diikuti dengan nama alkoksi. Karena C-nya ada 1, maka namanya adalah metoksi. Jadi 3 metoksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 metoksi heksana. Nah, seperti ini. Demikian penjelasan Ibu tentang cara menamai untuk gugus fungsi senyawa karbon khusus golongan alkanol dan eter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.